Halo semua, selamat bergabung, selamat datang di kelas 5 STK Maria Ferrari angkatan 2020-2021. Hari ini kita akan mulai kegiatan belajar dari rumah atau yang sering kita dengar PDR melalui video pembelajaran ini. Salam sehat. Sekali lagi selamat bergabung di kelas 5 bersama Teacher Christine dan Teacher Yani. Apa kabarnya semua? Teacher Christine dan Teacher Yani berharap anak-anak tetap sehat, tetap semangat untuk pembelajaran ini. Sekolah belum dibuka, kalian pasti rindu akan sekolah. Jangan khawatir, kalian akan tetap belajar walaupun tetap di rumah. Masih ingat protokol kesehatan kan? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, kalau di rumah, anak-anak mau main ke tetangga, jangan lupa cuci tangan. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, mari kita lihat beberapa petunjuk berikut ini. Berdoa terlebih dahulu sebelum dan sesudah kegiatan. Ikuti kegiatan dengan semangat. Bertanya pada orang tua atau hubungi teacher melalui WhatsApp, telepon, jika anak-anak menemui kesulitan dalam pembelajaran ini. Nah, di pembelajaran ini, tema 1 kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Di subtema 1 kita akan belajar lebih khusus lagi tentang organ gerak hewan. Nah, kira-kira ada hewan apa-apa saja ya yang anak-anak sudah temui? Harimau? Ada yang punya peliharaan harimau di rumah? Hahaha. Ikan. Ada yang punya peliharaan ikan? Atau ada yang suka makan ikan? Atau mungkin ada hewan yang lain? Kucing misalnya? Anjing? Ayo, anak-anak bisa sebutkan hewannya sendiri-sendiri. Ayo angkat tangan, ayo sebutkan rame-rame, ayo. Hewan apa saja yang ada di sekitarmu? Nah, di pembelajaran 1 ini kira-kira apa yang harus anak-anak capai? Apa yang harus anak-anak tahu setelah menonton video ini? Setelah melakukan kegiatan ini, anak-anak harus bisa, wajib bisa. Yang pertama, menentukan ide pokok dan ide pengembang bacaan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak harus bisa menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok pada bacaan. Selain itu juga, anak-anak harus tahu alat gerak hewan dan manusia. Anak-anak juga wajib tahu fungsi dan alat gerak pada hewan. Nah, ini 5 poin ini anak-anak harus bisa, harus tahu dalam pembelajaran ini. Dan di keterampilan nanti diberikan tugas, anak-anak akan membuat alat peraga, alat gerak sederhana, alat gerak sederhana. Jadi jangan khawatir, disiapkan langkah-langkahnya. Nah, ayo kita mulai. Masih ingat pembelajaran di kelas 4 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ayo diingat-ingat kembali materinya. Gagasan pokok, apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah
gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya ada di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau bisa saja dia menyebar ke keseluruhan paragraf. Nah, bagaimana dengan gagasan pendukung? Kalau gagasan pendukung itu beda lagi. Setiap bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat dengan gagasan pendukung atau gagasan pengembang. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung ini hanya sebagai informasi tambahan untuk gagasan pokok. Kalau ibaratnya pohon, gagasan pokoknya itu batangnya yang besar, gagasan gagasan pendukung ini merupakan ranting-rantingnya. Ya, sudah ingat kembali kan materi ini pernah didapat di kelas 4? Bagaimana kita menentukan gagasan pokok? Yang pertama, ayo diingat kembali. Anak-anak harus membaca setiap paragraf dalam bacaan dengan cermat. Kemudian, cermatilah kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama atau kalimat terakhir merupakan kalimat utama sebagai inti dari gagasan pokok? Jika kalimat utama telah ditemukan, ambillah inti dari kalimat tersebut. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di keseluruhan paragraf. Nah, supaya anak-anak lebih tahu, teacher sudah menyiapkan bacaan. Nanti kita baca sama-sama, terus kita mencoba untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pengembang. Ayo kita membaca. Bacalah dan cermatilah bacaan organ gerak manusia dan hewan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut
membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, setelah membaca, mari kita lihat beberapa poin berikut ini. Kira-kira berapa jumlah paragraf pada bacaan organ gerak manusia dan hewan, anak-anak? Ya, betul sekali. Bacaan organ gerak hewan dan manusia terdiri dari 5 paragraf. Ini berarti akan ada 5 ide pokok untuk setiap paragraf. Karena setiap paragraf memiliki ide pokok. Mari kita lihat satu persatu per paragraf. Di paragraf 1, kira-kira paragraf 1 bunyinya seperti ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Ini paragraf 1. Ingat, kita mau menentukan kalimat utamanya dulu sebelum menentukan ide pokok. Diingat-ingat kembali cara menentukan ide pokok. Harus dibaca dengan cermat. Telaah per kalimat. Lihat kalimatnya. Apakah kalimat utama berada di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir, atau mungkin saja kalimat utamanya tersebar di keseluruhan paragraf. Ayo kita lihat lagi. Jadi berdasarkan paragraf 1 itu kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini kalimat utamanya. Dari kalimat utama ini, anak-anak harus memikirkan inti dari kalimat ini. Jadi kalimat utama bukan berarti ide pokok. Tapi ada juga kalimat utama yang langsung menjadi ide pokok. Jadi kita lihat dulu, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Maka inti dari kalimat ini adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, inilah yang menjadi ide pokok paragraf 1. Ini baru ide pokok paragraf 1. Ya, mari kita lanjutkan. Bagaimana dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang paragraf 1? Nah, karena kalimat pertama sudah menjadi kalimat utama, maka kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang untuk paragraf 1. Kalimat keduanya seperti ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat ketiganya yang ini.
Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, yang ini baru kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Dari kedua kalimat ini, anak-anak lihat intinya. Apa yang dibicarakan dalam kalimat ini? Inti dari kalimat kedua ini yang akan menjadi ide penjelas atau gagasan pengembang. Mari kita lihat gagasan penjelas atau gagasan pengembangnya. Di kalimat kedua, maka yang ini kalau kita lihat intinya dia membicarakan arti gerak secara umum. Maka arti gerak secara umum inilah yang merupakan gagasan penjelas paragraf 1 kalimat kedua. Ya, sekarang kita lihat kalimat ketiga. Kita lihat inti dari kalimat ketiga ini apa? Nah, inti dari kalimat ketiga ini dia berbicara tentang makhluk hidup bergerak apabila terkena rangsangan. Nah, inti dari kalimat ketiga inilah yang merupakan gagasan pengembang kalimat ketiga. Jadi di paragraf 1 ada 1 ide pokok dan 2 gagasan pengembang. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah lebih mengerti? Mari kita lanjut. Ya. Oke. Ayo kita berlatih. Tetap semangat ya. Ayo semangat. Tepuk semangat. Iya, ayo anak-anak juga bisa tepuk semangat sendiri dari rumah. Nah, tepuk dadanya, yes, yes, saya bisa. Oke, mari kita berlatih bersama-sama. Masih ada paragraf kedua, paragraf 3, 4, dan 5. Nah, apa tugas anak-anak? Ayo coba tentukan kalimat utama, kalimat pengembang, serta gagasan pokok dan gagasan pengembang pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini Teacher Christine dan Teacher Yani minta kalian pause videonya sebentar untuk kembali ke bacaan di kegiatan ini. Terus baca bacaannya, diberi waktu 15 menit ya. Oke. 15 menit tentukan kalimat utama, kalimat pengembang, gagasan pokok, gagasan pengembang untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5 ya, 15 menit. Nanti kita cocokkan jawaban, apakah jawaban anak-anak betul sama seperti escape, tunggu pasang musik. Sebentar record video. Belum. Sudah saya post. Oh my god. Oke. Sekarang bagaimana anak-anak sudah mengerjakannya? Nah, mari kita lihat kembali satu persatu dan membandingkan jawabanmu dengan jawaban teacher. Ya. Ayo, mari kita periksa dan kita lihat apakah jawabanmu sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Anak-anak nanti diperbaiki sendiri ya dengan mencocokkan jawaban dari teacher. Nah, mari kita lihat
Paragraf. Oke. Paragraf kedua, kalimat utamanya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, inti dari kalimat ini adalah membicarakan tentang fungsi organ gerak pada manusia dan hewan. Dan ide pokoknya adalah inti dari kalimat ini. Kalimat utama, kita langsung ke kalimat utama paragraf ketiga ya anak-anak. Kalimat utama paragraf 3, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Jadi inti dari kalimat ini adalah persamaan organ gerak hewan dan manusia. Nah, sisa dari kalimat ini merupakan kalimat-kalimat pengembang. Nah, di kalimat-kalimat pengembang ini nanti anak-anak lihat satu persatu per kalimat apa ide pengembangnya atau gagasan pengembangnya. Seperti kalau contoh ini Teacher Christine kasih contohnya di paragraf kedua saja. Kalimat pengembang yang berikut, maka gagasan pengembangnya seperti ini. Ya. Mari kita lihat paragraf yang berikutnya. Paragraf keempat dan paragraf kelima ya. Iya, mari kita lanjutkan ke paragraf yang berikutnya. Di paragraf 4, kalimat utama di paragraf 4 adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, inti dari kalimat ini adalah dia membicarakan tentang alasan. Dari mana kita tahu alasan? Karena ada kata kunci ini. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalau karena berarti dia membicarakan alasan. Alasan apa? Alasan dari tulang disebut alat gerak pasif. Maka inilah yang disebut ide pokok paragraf keempat. Nah, kalimat utama berada di awal kalimat. Maka sisa dari kalimat-kalimat yang berikutnya, kalimat kedua dan seterusnya, ini merupakan kalimat pengembang. Nah, kalau kalimat pengembang ingat tadi lihat satu-satu kalimatnya, terus cari inti dari kalimat itu, merupakan ide pengembang. Sekarang kita ke paragraf kelima. Di paragraf kelima, masih kalimat utamanya berada di awal kalimat. Otot gerak, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya bergerak. Maka ini membicarakan tentang alasan otot disebut. Maaf ya, ada salah pengetikan di sini disebut ya. Alasan otot disebut, bukan disenut, salah ketik, alat gerak aktif. Nah, sisa dari kalimatnya merupakan kalimat pengembang. Bagaimana? Coba anak-anak cocokkan jawaban kalian dengan jawaban teacher. Kalau seandainya mau videonya di-pause-kan dulu biar bisa dibaca. Ayo kita lanjutkan. Bagaimana jawabannya? Oke, good job yang sudah kerja dengan mandiri, yang mau mencoba. Teacher Christine acungkan 2 jempol untuk kalian. Clap, 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 clap. Good job. Oke. Nah, baik. Sudah lebih mengerti kan? Kalau anak-anak kerja sendiri, pastinya tambah paham
semua materi yang sudah diberikan teacher. Mari kita lihat tugas untuk kalian. Tugas pertama atau tugas 1. Apa-apa saja tugasnya? Yang pertama, petunjuk 1. Bacalah kembali materi pada video pembelajaran ini atau materi pada buku Bupena halaman buku Bupena 5A halaman 4, atau mungkin ada buku-buku lain, buku tema dari penerbit lain bisa, atau juga bisa dilihat dari internet untuk mengerjakan tugas ini. Yang kedua, kerjakan soal latihan. Soal latihannya ada pada buku Bupena 5A. Ayo berlatih halaman 5 ya, nomor 1 sampai 5. Kerjakan tugas tersebut di buku tulis tema. Kerjakan di buku tulis. Tulis pertanyaannya, tulis jawabannya, tulis nama, hari tanggal, mupel, tema, subtema, KD, pembelajaran, halaman buku ya. Biar mudah saat diperiksa nanti oleh teacher. Ingat bukumu, buku tugasmu di label ya, jangan lupa ditulis nama. Yang kelima, kerjakan tugasmu sekarang tanpa menunda. Jangan ditunda ya. Kalau ditunda karena setiap hari akan ada tugas, nanti tugasnya menumpuk. Yang keenam, mintalah bantuan orang tua, atau kalau bapak mama lagi di kantor mungkin kakak, oma, opa yang kalian anggap mampu untuk membantu kalian, atau juga kalian bisa hubungi teacher melalui WhatsApp atau melalui telepon langsung, SMS jika menemui kesulitan. Nah, tugas 1 ini akan dikumpulkan secara manual di sekolah ya. Batas waktu pengumpulan nanti Teacher Christine dan Teacher Yani akan sampaikan melalui WhatsApp grup masing-masing. Grup kelas 5A dan grup kelas 5B. Ingat, jangan menunda pekerjaannya. Itu tugas pertama. Nah, sekarang kita lihat masih ada tugas lagi. Kita lihat tugas kedua. Apa saja tugas kedua kalian? Nah, tugas kedua yang pertama, bacalah sama suruhannya, bacaan organ gerak manusia dan hewan pada video pembelajaran ini, atau pada buku Bupena 5A halaman 1, atau pada buku referensi lainnya, atau bisa juga organ gerak manusia dan hewan yang bisa diambil dari internet. Terus kerjakan soal latihan pada buku Bupena 5A, ayo berlatih halaman 1 dan 2, nomor 1 sampai 4. Nomor 1 sampai 4 ya, bukan nomor 1 dan 4 saja. 1, 2, 3, 4. Sama seperti tugas pertama, jangan lupa dikerjakan di buku tulis tema. Jangan lupa tulis nama, hari tanggal, mupel, tema, subtema, pembelajaran, KD, halaman buku, semuanya ditulis secara lengkap. Ya. Saat mengerjakan tugas, tulis lengkap. Kerjakan tugasnya sekarang tanpa ditunda. Saat menulis, perhatikan hurufnya, kerapiannya, ya. Oke, perhatikan penulis huruf besar dan huruf kecil, tanda baca. Yang berikut, kalau menemui kesulitan bisa menghubungi teacher atau bertanya pada orang tua. Nah, sama seperti tugas 2, tugas akan dikumpulkan di sekolah, batas waktunya akan teacher sampaikan melalui WhatsApp group. Jadi, nanti cek-cek WhatsApp group kapan harus dikumpulkan tugasnya.
Masih ada lagi tugas yang ketiga. Kok tugasnya banyak sekali? Jangan khawatir. Tugasnya yang ini akan fun. Nah, yang ini tugas keterampilan anak-anak. Kita akan membuat alat peraga, alat gerak manusia dari kertas karton. Jadi dari bahan bekas. Ya, ingat, dengan mendaur ulang kita akan apa? Ayo. Betul sekali. Kita akan memperpanjang usia bumi kita. Iya. Oke, bagaimana kita mau membuat alat peraga dari kertas karton? Nah, ini contoh gambarnya. Seperti ini. Anak-anak pasti kalau lihat langsung ada bayangan kan? Jadi kalau alat peraga dibuat seperti ini bisa bergerak di gerakan lengannya, kakinya, lututnya. Ya, ini dari bahan karton. Nanti kita lihat alat dan bahannya, cara kerjanya bagaimana. Oke, cantik bukan? Kalian bisa menggunakannya sebagai permainan kalian di rumah. Hasil kreasi sendiri kan? Oke, mari kita lihat langkah-langkah atau cara pembuatannya. Nah, petunjuk alat dan bahan. Yang pertama ada kardus bekas, paku tekan, benang kasur, krayon, atau spidol atau pensil warna untuk mewarnai. Bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama, gambar pola manusia pada kertas kardus bekas sesuai dengan keinginanmu, atau kamu bisa mengikuti pola yang teacher Christine dan teacher Yani siapkan. Ada polanya nanti ya. Terus guntinglah setiap bagian pola tersebut. Minta bantuan orang tua jika kamu menemui kesulitan. Satukan setiap pola dengan menggunakan paku tekan dan benang kasur. Jadi paku tekan itu untuk membuat lubangnya, kalian bisa kalau paku tekannya susah untuk ini, anak-anak bisa menggunakan benang kasur untuk mengikatnya. Terus warnailah krayon dengan krayon atau spidol supaya lebih menarik. Tugas akan dikumpulkan secara manual di sekolah. Batas waktu pengumpulannya akan disampaikan melalui WA group atau grup kelas ya. Ini polanya. Jadi saat nanti di print out atau kalau tidak mau print out langsung gambar, ikut ini gambar yang sederhana sekali. Kepalanya sendiri, anak-anak bisa menggambar mata, mulutnya sendiri kan. Nah, badannya seperti ini, diikuti atau bisa digunting dan ditempelkan di kertas karton terus ditulis digunting lagi boleh. Atau langsung gambar di kertas karton seperti ini jadi per bagian. Nanti bagian yang di titik-titik ini anak-anak lubangi. Dilubangi terus disambungkan. Sehingga persendian ini bisa digerakkan. Ya. Oke, semangat bekerja. Siapkan alat-alat dan mulai ya. Oke? Oke, itu saja materi dari teacher. Terima kasih. Nah, oke, baik. Dadah. Bye. See you in next lesson. Oke.